Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini siapa nih yang nggak berangkat? Siti, Bu. Siti nggak berangkat kenapa? Sakit. Ada yang tahu hari ini kita akan belajar tentang apa? Tidak. Oke, hari ini kita akan belajar tentang indahnya kebersamaan dalam keanekaragaman budaya. Jadi Indonesia itu sangat bermacam-macam suku dan budayanya. Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini. Nah, Ibu mau bertanya nih, siapa di sini yang berasal dari suku selain suku Jawa? Tidak Ada? ada. Tidak ada. Karena kita semua ini dari suku Jawa, bukan berarti kita itu tidak boleh atau tidak mau untuk belajar dari suku-suku lain. Jadi di sini nanti kita akan membuat kelompok atau untuk lebih memperkecil kelompok. Jadi kita akan membuat kelompok itu jadi 2 orang aja ya. Jadi teman sebangku. Nah, nanti kita itu akan berdiskusi tentang suku apa saja sih di Indonesia selain suku Jawa seperti itu. Nah, nanti kalau kita sudah saling tukar pikiran, mungkin dari kalian itu ada entah dari saudara, teman, atau tetangga yang dari suku lain, kan nanti kita bisa ceritakan seperti itu. Nah, nanti di akhir diskusi kita bisa simpulkan bareng-bareng suku apa saja yang ada di Indonesia seperti itu. Bisa maksud? Ya, Bu Guru. Baik, jadi diskusinya itu dimulai dari sekarang dan waktunya hanya 5 menit. Silakan. Gimana? Sudah tahu apa saja suku di Indonesia selain suku Jawa? Sudah. Sudah. Bahasa Sinta coba sebutkan. Sunda, Batak, Madura, Bugis. Nah, iya. Itu tadi yang disebutkan Mbak Sinta adalah salah satu contoh dari suku-suku yang ada di Indonesia. Kita bisa belajar begitu banyak suku di Indonesia. Karena di Indonesia sendiri itu sukunya sangat banyak. Ya, Indonesia itu berbagai macam suku dan budayanya. Nah, namun tetap dalam satu wadah, yaitu NKRI. Keanekaragaman budaya Indonesia itu jadi salah satu identitas untuk negara kita. Jadi negara kita itu dikenal oleh negara lain dengan begitu banyak suku yang ada di dalamnya. Nah, keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia itu bisa dijadikan sebagai bentuk rasa syukur kita, karena kita jadi lebih memiliki rasa untuk saling toleransi terhadap sesama seperti itu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Ada. Kalau tidak, kita lanjut ke pembelajaran yang selanjutnya. Jadi kita itu akan lanjutkan ya. Kalian bisa baca buku di halaman 1 dan 2. Silakan kalian baca, kalian cermati, kalian pahami apa isinya, dan nanti kalian bisa cari nih ide pokok yang ada di dalam bacaan itu apa sih gitu. Nanti kalian bisa tanyakan kalau misalkan kalian belum paham tentang apa ide pokok atau gagasan utama seperti itu ya. Silahkan kalian baca terlebih dahulu. Ibu kasih waktu 5 menit aja deh. Kalian bisa baca dan kalian bisa pahami ya. Gimana? Ada yang sudah tahu apa itu ide pokok? Belum. Atau gagasan pokok? Atau isi paragraf seperti itu? Belum. Belum. Jadi itu ya, setiap bacaan itu biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Nah, dan setiap paragraf itu memiliki gagasan pokok yang diperkuat oleh gagasan pendukung seperti itu. Apa gagasan pokok? Gagasan pokok itu ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan, bisa berupa kalimat inti atau pokok paragraf seperti
seperti itu. Dan gagasan pokok itu sebagai isi atau sebagai inti paragraf dapat terletak di awal. Biasanya itu gagasan utama kalau misalkan dari bacaan di atas, sebutkan, bukan, tuliskan atau carilah biasanya gitu kan, gagasan utama dari bacaan di atas, biasanya ada pertanyaan seperti itu. Nah, untuk gagasan pokoknya sendiri itu biasanya terletak di awal kalimat atau di akhir, atau bisa di akhir dan di awal kayak gitu. Dan biasanya itu memang seringnya itu di awal kalimat dan di akhir kalimat. Jadi kalian itu bisa, kalau misalkan ditanya seperti itu, kalian itu baca, kalian biasanya langsung menemukan tuh gagasan pokoknya itu biasanya di awal dan di akhir kayak gitu ya. Sampai sini paham? Paham. Ada yang mau ditanyakan atau tidak? Tidak. Kalau tidak, kita itu lanjut ya untuk pelajaran selanjutnya nih. Ibu akan bikin nih, ada beberapa alat musik yang ditiup, yang dipukul nih seperti ini, yang digesek seperti itu ya. Kalian bisa lihat sendiri di sini ada gendang itu alat pukul yang alat musik yang Pukul. iya betul. Kalau itu suling biasanya di alat pukul dengan apa cara membunyikannya? Ditiup. Iya itu. Nah, itu adalah salah satu contoh dari keanekaragaman budaya yang terlihat dari dari alat musik seperti itu. Nah, kalian itu bisa mengelompokkan alat musik yang ditiup, yang dipukul, yang digesek kayak gitu ya. Nah, alat musik itu menghasilkan suara. Suara itu dihasilkan dari alat musik yang kita mainkan seperti itu. Nah, sumber bunyi itu dari apa? Ya dari alat musik yang kita mainkan seperti itu. Di sini ada yang bawa itu botol minum atau apa? Ada, Bu. Ada. Coba kalian bunyikan yang keras. Nah, ya itu sebagai salah satu bentuk dari kita itu membunyikan ya benda di sekitar kita. Jadi segala macam bunyi berasal dari benda yang bergetar. Tadi kan ada getarannya ya dipukul ya. Iya, Bu. Nah, iya itu salah satu bentuk bunyi yang keluar dari benda yang dipukul seperti itu. Nah, dan getaran tersebut itu menimbulkan gelombang bunyi di udara. Jadi benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi itu disebut dengan sumber bunyi. Seperti itu. Sampai di sini paham? Paham. Ada yang mau ingin ditanyakan? Tidak. Nah, jadi Ibu tadi kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Jadi Indonesia itu kaya akan macam dan budayanya. Kita itu bisa belajar dari suku mana aja, termasuk dari tadi alat musiknya, terus pakaian adatnya, bisa dari rumah tradisionalnya atau bahasanya, kita bisa belajar dari semua itu. Nah, karena tidak ada yang bertanya, jadi Ibu kasih tugas saja ya. Itu berarti kalian sudah paham keseluruhan dari pembelajaran hari ini. Baik, tugas dari Ibu itu kalian besok silakan ya diisi LKS halaman 5 sampai 6 itu diisi, dan besok di pertemuan selanjutnya kita koreksi bareng-bareng seperti itu. Kalian tetap jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan, tetap semangat dalam belajar meskipun dalam keadaan seperti ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.